Tersedak atau choking adalah sumbatan saluran napas secara total atau sebagian akibat makanan, cairan, atau benda asing yang tersangkut di tenggorokan atau batang tenggorokan, sehingga mengakibatkan korban sulit bernapas dan mengakibatkan kekurangan oksigen, bahkan dapat menimbulkan kematian. Tersedak merupakan pembunuh tercepat, lebih cepat dibandingkan gangguan breathing dan sirkulasi. Salah satu penyebab terjadinya choking atau tersedak adalah terjadinya ketika ada makanan atau benda asing yang tersangkut di saluran napas bagian atas, di bagian belakang mulut dan dua bukaan. Salah satunya adalah kerongkongan yang mengarah ke perut, makanan turun ke jalur ini. Ada beberapa yang menjadi penyebab seseorang tersedak. Di antaranya, 1. Makan makanan yang terlalu besar dan tidak dikunyah dengan baik. 2. Makan sambil berjalan. 3. Makan sambil berbicara. Yang keempat, meminum alkohol sebelum makan. Yang selanjutnya, bermain-main dengan makanan. Pengenalan dini akan tanda-tanda tersedak merupakan langkah awal untuk suksesnya penanganan tersedak. Berikut cara membedakan antara tersedak yang mudah atau ringan atau sebagian dan berat atau total. Tersedak yang pertama yaitu tersedak yang ringan. Yang pertama, masih ada pertukaran udara, korban masih sadar, dapat batuk sekeras-kerasnya, dan masih bisa berbicara. Yang kedua, tersedak berat. Tersedak berat diantaranya 1. Buruknya pertukaran udara terhadap si penderita. Selanjutnya, masih bisa batuk tapi lemah atau tidak dapat batuk sama sekali. Terus, napas bertambah cepat. Kemudian, tidak dapat berbicara. Selanjutnya, memegang leher tanpa tanda universal dari tersedak. Dan yang terakhir itu tidak dapat memasukkan udara atau tidak dapat bernapas dengan baik. Nah, di sini saya akan melakukan praktek untuk choking management. Untuk langkah kerja, yang pertama yaitu proteksi diri penolong dilakukan dengan benar. Jadi, perhatikan cara menolong pasien dengan baik. Yang kedua, kenali tanda tersedak pada pasien. Dan yang ketiga, kenali postur tubuh pasien atau kelompok yang khusus, baik orang gemuk, ibu hamil, dan bayi. Yang keempat itu pasien dijauhkan dari lingkungan yang berbahaya. Posisikan pasien dalam keadaan yang nyaman. Prosedur berbeda-beda pada setiap kelompok atau misal sesuai dengan macam-macam chokingnya. Sekarang kita praktekkan untuk tersedak parsial atau sebagian. Untuk melakukan praktek pada pasien, langkah yang pertama yaitu cuci tangan, 5 langkah. Kemudian pakai sarung tangan. Untuk praktek yang pertama yaitu tersedak parsial atau sebagian. Yang pertama, cek respon pasien. Apakah ibu tersedak? Saya petugas kesehatan, saya akan membantu ibu membebaskan sumbatan yang ibu alami. Ibu bisa mengikuti perintah saya.
Baik. Boleh Ibu berbalik badan. Kemudian Ibu batuk sekuatnya sebanyak 1 kali. Boleh Ibu lakukan? Oke. Apakah ada yang keluar, Bu? Ada. Oke. Kemudian evaluasi benda asing yang keluar. Apabila benda asing yang keluar udah keluar, kemudian cek sirkulasi airway dan breathing pasien. Langkah yang kedua yaitu tersedak total. Cek respon pasien. Apakah Ibu tersedak? Kemudian saya, petugas kesehatan, saya akan membantu Ibu. Boleh Ibu mengikuti perintah saya. Sekarang Ibu berbalik, buka kaki selebar bahu. Kemudian kaki penolong dimasukkan di antara pasien, di antara kaki pasien. Ibu, saya akan menghentakkan tangan saya disimpan di antara prosesus pedis atau umbilikal. Saya akan menghentakkan sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cek respon, apa ada yang keluar? Ada. Bila ada yang keluar, cek saturasi pasien, airway dan breathing-nya. Tidak ada yang keluar, kemudian cek respon pasien. Pasien tidak sadarkan diri, kemudian tempatkan pasien di posisi yang datar. Cek kesadaran pasien dengan ditepuk-tepuk. Bila tidak ada respon, lakukan kompresi sebanyak 3 kali. 30 kali. Kemudian, jika sumbatannya keluar, maka tindakan selesai. Jika sumbatannya masih belum keluar dan pasien tidak sadarkan diri, maka lakukan tindakan pembukaan jalan napas dengan head till chin lip. Posisikan posisi miring, lakukan finger sweep. Bila benda yang keluarnya udah selesai, ada yang keluar selesai, posisikan pasien dengan posisi miring mantap. Yaitu langkah yang ketiga, tersedak total pada ibu hamil. Apa ibu mengalami tersedak? Saya petugas kesehatan, saya akan membantu ibu. Ibu bisa mengikuti perintah yang saya ucapkan. Sekarang ibu berbalik. Posisinya kakinya dibuka selebar bahu ya, Bu. Oke. Kemudian posisinya penolong, posisi tungkai di atas tungkai pasien. Ibu bisa membungkuk ya. Saya akan melakukan hentakan pada dada ibu, pertengahan sternum setinggi aksila sebanyak 5 kali ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, apakah ada yang keluar, Bu? Ada. Lakukan evaluasi benda asing yang keluar. Bila benda asingnya keluar, dilihat respon sirkulasi airway-nya. 4 itu tersedak pada bayi. Untuk tersedak pada bayi, lakukan manuver Shanmi dengan memposisikan kepala lebih rendah dibandingkan badan. Balikan kepala bayi, kemudian lakukan hentakan back bow sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dengan tumit tangan. Kemudian posisikan bayi terlentang. Setelah posisi terlentang, kemudian lakukan chest thrust bila masih belum ada yang keluar. Lakukan chest thrust sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian evaluasi apakah ada yang keluar apa belum dari sumbatan pada bayi. Jika tanpa keluar benda asing, maka ambil benda asing dengan cara finger sweep.
Kemudian posisikan bayi senyaman mungkin. Lepaskan sarung tangan dan rapihkan alat yang telah digunakan. Demikian praktek choking manajemen pada pasien dengan sumbatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.